Keempat, Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri udatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada yaumul kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Dr. Andes Haji Samsul Rizal, yang saya hormati Ketua Tanfiza Bapak Haji Damsir SAG, yang saya hormati Tadsiah Kemenku Kalimantan Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ustadz Helmi Yahya, dan yang saya hormati Bapak Haji Ibu Hajah yang hadir dalam acara pembukaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten pada hari ini, dan hadirin beserta muktamar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa alihi wa baitihi wa dzurriyyatihi wa darajatihi wa ummatihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Anta serba sahabi Allah la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanallahumma. Adapun acara kita pada acara pembukaan konferensi Nahdlatul Ulama yang keempat Kabupaten Bengkayang tanggal 14 Januari, adapun susunan acara sebagai berikut. Mukadimah pembukaan dalam kalam ilahi yang insyaallah akan disampaikan oleh Dr. Helmi Yahya SPI. Yang kedua, penyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, Meras Habahalul Watan. Yang keempat, laporan penelitian. Sambutan tafsirah peringatan antara waktu Haji Damsir SAG. Sambutan Kalimantan Barat yang mewakili. Yang ketiga, sambutan Wakil Bupati Bengkayang yang insyaallah akan disampaikan oleh kehadiran Bapak Dr. Andes Samsul Rizal. Yang keempat,
doa yang disampaikan oleh Kiai Boswari yang kelima penutup. Itulah beberapa rangkaian kegiatan kita dalam acara pembukaan konferensi cabang yang keempat dan terlama sebagai acuan kita pada ini. Untuk lebih mempergunakan waktu sepenuhnya, mari kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu acara pembukaan kalam ilahi. Dipersilakan dengan segala hormatnya Ustaz menyampaikan bacaan ayat suci. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Terima kasih kepada Ustaz Alam Yahya SPI yang telah melanjutkan kalam ilahi, mudah-mudahan memberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga lantunan saya itu kalam ilahi membuat korban kita menjadi mantap untuk melaksanakan dan mensisihkan acara pembukaan konferensi cabang Enda dalam Kabupaten Bayang pada hari ini. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon hadirin untuk berdiri. Ya, dilanjutkan dengan Mas Habnunatul Watan. Indonesia, kebanggaan
Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya laporan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, dan yang kami cintai, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh bidang organisasi Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan. Yang kami hormati Bapak Bupati Bengkayang, di mana dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Bengkayang. Yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Bengkayang, termasuk Pak Camat juga hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bengkayang dengan seluruh Al-Mukarram, para alim ulama dan para ketua ormas Islam se-Kabupaten Bengkayang. Yang kami muliakan dan yang kami banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Yang kami muliakan Rois Syuriah PCNU dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Bengkayang, serta Ketua Tanfidiyah PCNU dan Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Bengkayang. Yang kami banggakan dan yang kami sayangi Ketua Lembaga Badan Otonom PCNU Kabupaten Bengkayang, termasuk sahabat Panser yang bertugas pada hari ini. Yang kami banggakan segenap jajaran panitia Konfercap keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang, hadirin undangan, saudara-saudara dan saudari yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan anugerah berbagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada saat ini kita sehat walafiat dan syukur alhamdulillah bifadillah wa bi rahmati. Pada saat ini kita bisa bersilaturahim dan sekaligus telah berilmi, bermujahah dalam rangka konferensi cabang Nahdlatul Ulama keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Salawat serta salam semoga terlimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami atas nama panitia penyelenggara menghaturkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi'utulikum. Selamat datang kepada para al-mukarram, para alim ulama, tamu undangan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Namun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami tidak bisa memfasilitasi, menghormati dan membahagiakan dalam rangka menghormati para tamu. Mungkin ala kadarnya maksud kami memeluk gunung, namun apa daya tangan tak sampai. Penghormatan yang kami sampaikan masih jauh dari yang diharapkan.
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Haryadi yang telah menyiapkan tempat konferensi ini, dan terima kasih kepada ibu-ibu muslimat yang telah menyediakan konsumsi dalam rangka menghormati para tetamu undangan dan dalam rangka mensukseskan konferensi saat ini. Kami atas nama panitia menyampaikan jazakumullah ahsanal jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Terima kasih juga kami haturkan kepada para donatur dan dermawan serta pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah berkontribusi untuk mensukseskan acara ini. Kami sampaikan bahwa konferensi cabang keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang mempunyai landasan. Yang pertama, dalam rangka menjalankan ADARD-NU. Yang kedua, peraturan organisasi dan peraturan administrasi Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, program kerja pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Dan yang keempat, izin penyelenggaraan konferensi keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama oleh PBNU. Maksud dan tujuan konferensi cabang keempat merupakan forum tertinggi tingkat cabang, menegakkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara pokok adalah acara pembukaan yang sedang kita ikuti saat ini, persidangan-persidangan, konferensi cap, dan yang terakhir adalah acara penutupan. Peserta yang hadir terutama dari Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Bengkayang, Badan Otonom dan Lembaga se-Kabupaten Bengkayang, dan wabil khusus para tamu undangan kurang lebih 500 orang. Selanjutnya Majelis Wakil Cabang yang hadir sebanyak 13 dengan jumlah 100 orang, dan tema yang kita angkat dalam konferensi cabang kali ini adalah menuju satu abad Nahdlatul Ulama, membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia. Waktu dan tempat seluruh rangkaian kegiatan konferensi cabang keempat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dan tempat sepenuhnya di Sehat Indah Mandiri Jalan Sanggoledo Bengkayang. Anggaran biaya dari donatur seluruh pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang dan bantuan hibah pemerintah Kabupaten Bengkayang. Hadirin yang berbahagia, adapun rundown acara konferensi cabang keempat, yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua persidangan, sidang pleno 1 pembahasan tata tertib, sidang komisi 1 program kerja, sidang komisi 2 pembahasan basul masail, dan sidang komisi yang ketiga sidang rekomendasi dan organisasi. Sidang pleno kedua laporan sidang komisi-komisi, sidang pleno ketiga laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat 2017 sampai dengan 2022. Sidang pleno keempat jawaban atas pandangan umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Sidang pleno kelima yaitu sidang pemilihan Rois Syuriah melalui ahwa dan pemilihan ketua Tanfidiyah dipilih secara langsung, dan acara terakhir adalah acara penutupan. Demikianlah hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kepada yang terhormat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan dan arahan, dan yang terakhir kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkayang untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi konferensi cabang keempat secara resmi. Juga kepada al-makarumun para alim ulama, tamu undangan serta hadirin rahimakumullah dapat memberikan doanya. Mudah-mudahan acara konferensi cabang keempat lancar dan sukses tanpa ekses, manfaat, maslahat dan barokah untuk umat, menuju masyarakat yang marhaban badatun thayyibatun warafun ghafur.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan amanat Habib Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Jika NU ada 1000 orang, carilah aku, pasti ada di sana. Jika NU ada 100 orang, percayalah aku ada di antaranya. Jika NU ada hanya 10 orang, akulah salah satu darinya. Dan jika NU hanya 1 orang, akulah orangnya. Murid mati melu, murid mati melu Nahdlatul Ulama. Siapa yang mengurus NU, saya anggap santriku. Siapa yang menjadi santriku, aku doakan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diantaranya. Habbul watuan minal iman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. 4 mukadimah telah kita lewati. Untuk sambutan-sambutan berikutnya kami persilakan kepada Ketua Tafiyah pergantian antar waktu Haji Damsir SHG. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil ma'asis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Muhammad Habib Syekh Samsuri kullu jami'an lahu al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya, saya yakin dan percaya, dalam keadaan sehat, bahagia, insya Allah sukses. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Bengkayang. Terima kasih Pak Wakil sudah bisa hadir pada agenda konferensi cabang keempat Nahdlatul Ulama di Bengkayang. Berarti kalau sudah keempat, kita perkirakan waktunya berarti NU di Bengkayang ini sudah sekitar 20 tahun secara struktural. Mudah-mudahan cita-cita dan harapan kita semuanya meneruskan perjuangan para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama, khususnya kita ini di Bengkayang. Meskipun kita bukan termasuk, katakanlah kalau dibandingkan NU-nya di Jawa mungkin tidak seberapa kita ini, tapi ini salah satu upaya dan ikhtiar kita menjadi bagian, bukan minta besar, numpang besar di NU. NU itu sudah besar, kita belajar, berikhtiar untuk ikut berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Itu niat awal kita. Yang selanjutnya sama-sama kita hormati Forkopimda Kabupaten Bengkayang hadir pada kesempatan berbahagia ini dari mewakili Kapolres Bengkayang, dari Dandim hadir juga, dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Camat
Bengkayang. Kemudian hadir juga dari ormas-ormas keagamaan yang ada di Bengkayang. Saya lihat hadir Ketua Dewan Masjid Indonesia Bengkayang, Bapak Haji Edwin Edi. Kemudian dari Ketua IPHI Kabupaten Bengkayang, dari Fatayat NU Bengkayang, dari Aisyah, dari BKMT, dari Muslimat tentunya, dan tentunya segenap majelis wakil cabang ya Nahdlatul Ulama di 13 kecamatan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan tentunya segenap pengurus ya, pengurus periode sebelumnya ini hadir juga. Kemudian rekan-rekan Banser hadir. Berapa ratus pasukan? 300. Siap. Dan tentunya ya yang sudah luar biasa mempersiapkan agar ini Ketua Panitia Bapak Haji Sudir beserta pasukan yang sudah cukup lama ya. Sebenarnya agenda ini sudah kita persiapkan di bulan Oktober, namun waktu itu kita belum bisa melaksanakan karena memang konverbil PBNU-nya belum terlaksana. Tapi hari ini insyaallah lewat persetujuan dari PBNU langsung kita bisa melaksanakan konvercap ini di Bengkayang sesuai dengan jadwal yang kita sampaikan tanggal 14 Januari tahun 2023, dan insyaallah menyusul kalau tidak salah Kabupaten Melawi besok. Wah, ini kejar-kejaran yang dari PW ini kayaknya habis ini ke Melawi. Itu Melawi itu kayaknya jaraknya dekat sekali ya, dekat sekali. Dan tentunya yang berbahagia saudara kami dari mewakili PBNU Provinsi Kalimantan Barat hadir saat ini, Bapak Wakil Ketua 1 ya, Wakil Ketua 1 bidang organisasi, Bang Mas Kiai atau apa disebut beliau ini, kadang saya kadang pakai Kiai, kadang Bang, kadang Mas, ini lengkap dua nih, Bang Ridwan gitu ya. Dan tentunya seluruh undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, saya berdiri di sini, kalau dalam bahasa PAW berarti saya pengganti antar waktu. Nah, makanya untuk saat ini kita mungkin bisa berkirim Al-Fatihah untuk khususnya pimpinan kita sebelumnya yang sudah mendahului kita, Bapak Haji Muhammad Ali SE. Lahu Al-Fatihah. Dan khusus juga untuk Rois Syuriah kita yang hari ini tidak bisa hadir karena dalam kondisi sakit, khususan ila Abah Haji Muhammad Aksan. Lahu Al-Fatihah. Terima kasih. Kami PAW ini sekitar bulan Maret 2021. Jadi sekitar bulan itulah, di akhir atau awal April. Karena seingat kami Bapak Haji Muhammad Ali itu meninggal tanggal 14 Maret kalau tidak salah 2021. Kita semuanya bersaksi beliau ini orang baik. Nah, beliau ini masuk ketua NU yang ketiga ya, Kang Ropik. Pertama itu Mas Ropik kalau tidak salah. Ini pelopor beliau ini, Kang Ropik. Kemudian Pak Edi. Pak Edi belum habis masa jabatannya Allah panggil. Sama juga dengan Pak Ali. Pak Ali
Haji Muhammad Ali juga belum habis masa jabatannya, Allah sayang dengan beliau-beliau ini dipanggil. Nah, sampai akhirnya ya muncul anekdot. Ini siapa yang siap menggantikan beliau ini? Kalau melihat track record yang ada ini, belum habis masa jabatan. Nah, tidak tahu memang ini akhirnya amanah ya siap. Kami diminta untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini sampai berakhirnya kepengurusan yang ini. Jadi 2016 sampai 2022 sebetulnya masa jabatan itu. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Dalam rangka khidmat di Nahdlatul Ulama, kami siap menjalankan amanah PAW ini sampai hari ini. Nah, sebetulnya posisi saya waktu itu tidak berada di tempat. Entah kenapa hasil musyawarahnya tunjukkan. Padahal waktu itu saya sudah sampaikan, senior-senior kita banyak di Bengkayang ini yang bisa kita majukan untuk pimpinan NU. Nah, tapi mungkin karena cerita anekdot tadi itu ya Pak, banyak yang tidak ada yang mau maju. Jadi belum sampai ke pengurusan sudah ya wassalam. Baik, menarik hari ini di NU ini ada filosofi yang sangat terkenal di kalangan pesantren, dan itu menjadi warna tersendiri bagi NU. Ada kata bijak. Saya yakin teman-teman di pondok pesantren di kalangan NU ini sudah biasa dengan bahasa ini, bahasa bijak ini. Al-muhafazatu 'alal qadimi salih wal aghzu bil jadidil aslah. Mempertahankan yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Itu tugas NU memang. Dari situ jelas. Menjaga warisan yang baik, itu satu tugas pertama. Menjaga warisan, tradisi, budaya, fikrah, amaliyah, semangat perjuangan, itu kita jaga betul yang sudah diamanahkan oleh para masyayikh pendiri Nahdlatul Ulama dan para kiai-kiai kita. Yang kedua, mengambil yang baru yang lebih baik. Ini inovasi. Artinya NU tidak berhenti dari menjaga warisan tradisi, tapi juga berinovasi, bergerak, hidup, mobile, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu NU. Makanya kawan-kawan di NU jangan lagi emang sudah harus terbiasa. Di pondok pesantren juga gitu. Tidak hanya soal yasinan, tahlilan, zikiran, ya, barzanji, baca burdah, tapi sudah terbiasa dengan teknologi, IT, ya, itu sudah seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang pondok pesantren. Makanya pondok pesantren ke depan itu sudah harus ke sana arahnya. Jadi kalau bikin laporan dah tidak bisa lagi pakai tulis tangan, sudah pakai komputer, pakai kirim, pakai email, di PDF-kan. Usulan bantuan apa dan sebagainya sudah seperti itu. Jadi kalau tidak bisa ngusul lewat aplikasi, tidak dapat bantuan ya Pak Wakil ya. Sekarang di Pemda sudah pakai aplikasi semuanya. Nah, jadi alhamdulillah saya lihat kita ini ada sekitar 7 pondok pesantren secara legal formal sudah terpenuhi izinnya. Nah, itu kita berikan penekanan untuk bisa mengambil posisi al-muhafazatu 'alal qurimis shalih wal aghzu bil jadidil aslah. Merawat sekaligus berinovasi. Penting. Dan hari ini sebenarnya kita juga mengingatkan NU ini sudah hampir 100 tahun. NU ini kan berdiri 31 Januari 1926. Itu Masehinya. Kalau Hijriahnya 16 Rajab 1344 Hijriah. 7 Februari nanti, perkiraan Februari nanti, kalau udah kalender Hijriah ini sudah 100 tahun. Berarti NU ini sudah cukup sepuh. Sudah cukup sepuh. Meskipun di Bengkayang anyar, baru. Ya, bahasa Jawanya keluar. Baru. Tapi NU ini sudah tua. Makanya tidak heran ya, hari ini unik
panitia menunjuk pembawa MC-nya, pembawa acaranya juga sudah sepuh. Jadi menyesuaikan dengan menuju satu abad NU. Nggih, gurau nggih. Jadi ini uniknya NU. Unik NU ini. Nah, ini menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, jadi dalam kondisi sudah semakin tuanya perjalanan NU ini, monggo kita harus menyesuaikan juga dengan perkembangan yang ada, ya, merawat sekaligus tradisi sekaligus berinovasi untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Tuh. Tapi yang terpenting sudah disampaikan Pak Ajusri dalam sambutan panitia tadi, intinya kita ini berkhidmat biar nanti insya Allah ya kita menjadi apa ya, mendapatkan berkah petunjuk dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi yakin saja mengurus NU insya Allah berkah dan pasti semuanya akan kembali ke muaranya. Muaranya ya NU Nahdlatul Ulama. Di Sambas itu atau di Bengkayang tradisi kita sebenarnya sudah melekat tradisi NU. Cuma legal formalnya organisasinya tidak NU, tapi tradisinya kental dengan NU. Zikir nazam, maulidan, yasinan itu tradisi-tradisi yang sudah lama dijalankan NU. Meskipun di Sambas kan ya mereka bukan mengklaim ini bukan organisasi NU, tapi tradisinya. Nah, gitu. Jadi itu yang entah yang keberapa ya. Yang selanjutnya ya tugas kita lah sekali lagi melanjutkan genealogi perjuangan ini. Pangeran Diponegoro itu ulama besar, ulama sufi, ahli tarekat. Begitu Belanda lama kan perang Diponegoro itu, perang Jawa itu luar biasa. Nah, untuk menyebarkan kekuatan pasukan di mana-mana, Pangeran Diponegoro itu membuat semacam kode bahwa itu adalah pasukannya Pangeran Diponegoro. Rata-rata di pondok di Jawa itu pasti ada pohon sawu ditanam situ. Kalau ada pohon sawu ditanam situ, itu pastinya santrinya pasukannya Pangeran Diponegoro. Itu kode yang mungkin tidak diketahui oleh Belanda. Sampai saat ini bisa kita saksikan pondok-pondok tua di Jawa itu pasti ada pohon sawu di tengah-tengah pondok. Nanti silakan cek. Silakan cek. Termasuk di pondok pesantren Mambaul Huda. Itu santri anyarnya Pangeran Diponegoro. Kan ada pohon sawu ditanam di sana. Ya. Itu warisan kode. Karena mungkin bahasa sawu ini adalah sok ya. Rapatkan barisan, kan diambil dari situ. Sok, semacam perintah sawu suku Pakum, rapatkan barisan. Nah, itu muncullah bahasa sawu itu. Ini dari bahasa Arab juga. Nanti dicek lah, ya. Kiai Basori yang pernah mondok ke Jawa, ya teman yang pernah mondok Jawa pasti ada pohon sawu di tengah-tengah pondok. Tidak tahu kalau yang pondok-pondok modern, tapi kalau pondok-pondok tua rata-rata seperti itu. Itu kode rahasia perjuangan di masa lalu, menandakan ini santrinya Pangeran Diponegoro. Yang selanjutnya, mudah-mudahan harapan kita semua konferensi cabang yang keempat ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Dan mudah-mudahan panjenengan dari MWC ini sudah hafal, maklum, sudah khatam perkum yang baru. Betul. Nanti. Jadi intinya kita ini harus menyesuaikan. Lah kalau dulu masih sifatnya apa? Ya memang. Ya intinya NU ini lebih mengedepankan azas musyawarah, mufakat. Kan kata pepatah dulu, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Nah, silakan nanti mau pakai pepatah itu atau pakai perkum. Jadi monggo. Tapi intinya NU ini harus terbuka juga, merawat tradisi mufakat, tapi juga harus bisa berinovasi. Kita sudah ada aturan organisasi yang harus kita penuhi dan itu harus dipelajari. Ini bentuk inovasi memperbaiki organisasi di NU. Karena kita ini ngurus, tidak hanya ngurus jamaah, tapi juga mengurus jam'iyah. Tidak hanya mengurus jamaah secara kultural, ya,
tapi juga mengurus jam'iyah, organisasi. Nah, dua-duanya harus sama-sama itu. Makanya konsep muhafazatul alal qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil aslah itu menjadi signifikan, tetap menjadi kata kunci untuk semuanya. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon berkenan arahan nanti dari Ketua PWNU Provinsi Kalimantan Barat untuk kita semua, dan sebagai penutup nanti mohon bimbingan dan arahan juga dari Bapak Wakil Bupati Bengkayang, sekaligus untuk membuka konferensi cabang keempat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Terima kasih. Ikan sepat di gulai nyaman, ayam selasih dicari orang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, terima kasih atas sambutan. Dan untuk selanjutnya sambutan Ketua Nafizah PMU Kalimantan Barat atau yang mewakili waktu dan corong ini kami serahkan kepada beliau untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa habibika wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami takzimi para kiai, para alim ulama di semua tingkatan, yang terhormat Bapak Bupati Bengkayang, dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres Bengkayang atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, semua unsur Forkopimda Kabupaten Bengkayang yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Bapak Ketua Tanfidiyah PCNO Bengkayang, karena sekarang belum dimisioner Pak ya, makanya juga perlu saya sebutkan. Semua banom lembaga PCNO Kabupaten Bengkayang yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang kami muliakan, kami hormati. Wabil khusus panitia pelaksana konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang yang keempat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa menghadiri acara konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang yang keempat. Mudah-mudahan dengan iringan doa bisa berjalan sukses, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih atas undangan yang diberikan oleh panitia kepada PWNO, dan sebelumnya mohon maaf Pak Ketua, Pak Panitia yang lainnya.
Pak Ketua Tarbidiah Bapak Kiai Dr. Syarif sebenarnya berkeinginan untuk hadir, hanya pada pagi ini beliau mewakilkan ke saya karena mendampingi para kontingen porseni PWNO Kalbar ke Solo. Jadi salam takzim para kiai, para hadirin, mohon maaf beliau tidak bisa hadir. Yang kedua, perlu diketahui oleh semuanya, mohon maaf sebelumnya, kami berharap di dalam konferensi nanti ada tahapan-tahapan yang dilakukan agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang ada di aturan. Lebih bagus tadi disampaikan oleh Pak Ketua Tanfidiah, musyawarah mufakat itu tradisi Nahdlatul Ulama, tapi tidak boleh menyalahi aturan yang ada, karena kita di dalam Nahdlatul Ulama di era kepemimpinan Ketua Umum Gus Yahya sama Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar itu mengembalikan supremasi NU kepada Rois Surya. Tanfidiah adalah pelaksana pekerja yang punya hak prerogatif pada Rois Surya. Jadi utamanya dikembalikan ke pondok pesantren, karena trah NU adalah pondok pesantren. Maka yang sering digaungkan oleh Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar adalah kalau bisa dicarikan kader-kader yang terbaik di antara yang baik, sehingga kita bisa memaksimalkan roda organisasi yang ada di PCNU Kabupaten Bengkayang. Terutama NU harus bermitra dengan pemerintah, harus bermitra, bukan kita mengibah tapi bermitra. Karena beberapa bulan yang lalu di jajaran PBNU semua kementerian sudah mengadakan kerjasama. Ada MOU dengan semua kementerian. Nanti PKS-nya ditindaklanjuti oleh PW dan PC. Sifatnya kerjasama, bermitra. Sekarang bukan lagi zamannya proposal, tapi kerjasama. Karena apa? Eranya udah beda. Nah, karena NU itu besar, Bang. RU itu besar sekali. Jadi kalau kita hitung prosentase NU itu hampir 65% dari komunitas penduduk Islam yang ada di Indonesia. Cuma kadang-kadang belum tercatat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tamid sangat betul sekali. Amaliyah para kawan-kawan kita itu NU belum terorganisir. Makanya program kepengurusan PB sekarang nanti mulai ranting harus terbentuk, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa ini loh NU, jangan hanya amaliyahnya, tapi organisasinya, persatuan dan kesatuannya harus kita tunjukkan. Itu pesan daripada Ketua Tanfidiah PWNU. Yang ketiga, barangkali sebenarnya saya baru datang dari Jakarta, Pak. Seharusnya ini konferensi itu ditunda, tapi Pak Ketua Tanfidiah, Pak Wakil Ketua Tanfidiah itu mendesak terus, tolong sebagainya. Alhamdulillah sore baru ada surat turun dari PBNU. Karena Pak, konferensi cabang wilayah itu harus seizin PBNU, tanpa izin tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya yang mau turun ke Bengkayang itu PBNU, Bang, karena PBNU sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk memperingati Harlah 1 abad yang dipusatkan di Sidoarjo, dan mulai besok juga kegiatan porseni di Kota Solo, sehingga beliau-beliau di sana tidak bisa hadir. Salam kepada semua kawan-kawan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Yang keempat, saya berharap nanti proses daripada pemilihan
konferensi tahapan-tahapan dilalui dengan yang baik sehingga nanti berjalan dengan juga hasilnya juga baik. Itu harapan kami, harapan Pak Ketua Tanfidiyah. Lebih-lebih nanti mohon maaf sebelum diadakan acara pelaksanaan konferensi, tolong nanti pengurus PCNO dan teman-teman lain kumpul, ada perlu beberapa arahan dari Pak Ketua Tanfid, dari Pak Sekjen PBNO Gus Ipul, Gus Saifullah Yusuf, untuk perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tidak memperpanjang lebar untuk mempersingkat waktu. Saya akhiri cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga, kami persilakan dengan hormatnya kepada Bapak Wakil Bupati Bengkayang Dr. Eda Haji Samsul Rizal, dan setelah sambutan ini untuk berkenan membuka acara konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang keempat, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Waktunya kami persilakan. Kena Wakil Bupati, Komandan Panser yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dandim, diwakili oleh Wakil Kapolres, dan dari Kejaksaan, dari Pengadilan Agama, Bapak-bapak, yang lebih khusus lagi rekan sejawat kami yang biasa bekerja sama, Kakandep Agama, yang juga menjadi Ketua Tanfis Kabupaten Bengkayang. Ini hubungan sudah baik, saya pikir hubungan ini perlu diteruskan. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, inayah, sehat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di dalam acara konferensi cabang keempat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Yang juga saya hormati Bapak dari PWNU Kepermisi Kalimantan Barat, Pak Kiai Ridwan, dari ketua-ketua organisasi keagamaan, ada Dewan Masjid, Pak Ridwan. Sebenarnya saya juga ketua LPTQ, jadi banyak sebenarnya pangkat kami ini. Pangkat berputar-putar situ-situ saja. Karena apa? Kalau orang mau itu menjadi pimpinan, terus-menerus dikasih pangkat. Kalau dihitung-hitung, saya ini 9 pangkat saya, Pak, selama saya baru hampir 2 tahun di Bengkayang. Dari ketua partai politik, ketua Majelis Adat Budaya Melayu, macam-macam kan, Pak. Tapi harus dengan ikhlas kita terima, karena ini adalah amanah, khususnya kegiatan-kegiatan yang keagamaan, karena ini adalah tugas kita bersama membangun umat secara bersama-sama. Saya tidak ingin kita-kita ini berkotak-kotak, mau NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. Terus terang, Pak, saya ini pengurus DPW Muhammadiyah Kalimantan Barat. Tapi semua kegiatan keagamaan, kalau orang tahlil, saya datang.
Semua kita ikuti. Kalau saya tidak datang, nanti kalau saya mati di lingkungan Muhammadiyah, lingkungan NU, siapa mau tahlilkan saya? Yang saya hormati juga rekan-rekan dari pesantren. Ini alhamdulillah Pak Ramai, ada beberapa rekan-rekan kami pesantren sehat semua ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kebersamaan kita ini perlu tetap kita jaga. Saya juga program pemerintah daerah menghadapi Ramadan, saya ingin safari Ramadan itu bersama-sama seluruh elemen organisasi keislaman. Mengapa? Karena saya beranggapan tugas kita bersama-sama membangun ukhuwah Islamiyah ini. Jadi saya sudah katakan dengan Ketua NU, saya juga sudah katakan nanti dengan beberapa camat. Ini ada Pak Camat, ayo kita sama-sama. Tahun lalu 1 Muharram kita sudah lakukan kebersamaan itu dengan pawai ta'aruf. Artinya ini yang perlu kita jaga terus menerus. Yang perlu bukan kita untuk menyaingi agama lain, tetapi kita harus tunjukkan keberadaan kita di suatu tempat. Tidak usah takut, bukan kita untuk kelahi, bukan kita untuk menyaingi yang lain, bukan. Tapi kita membangun silaturahmi ini yang sangat dibutuhkan. Sehingga nantinya saya pun minta kepada kantor agama untuk menyusun nanti safari Ramadan di 14 titik. Tahun lalu kita 12 titik, sekarang kita akan lakukan 14 titik. Bersama-sama juga kita akan memberikan santunan kepada fakir miskin atau orang yang tidak mampu. Kita kumpulkan bersama-sama untuk acara Pemda yang ngurus. Bantuan, silaturahmi, wujud kasih sayang kita kepada umat kita secara bersama-sama. Tidak ada di dalam organisasi kita ini yang paling hebat. Tidak ada umpama Dewan Masjid yang paling hebat, tidak. LPTQ karena penyelenggaraan NTQ sukses dikatakan hebat, tidak. Karena tanpa kita semua, acara itu tidak akan berlangsung dengan hebat. Jadi apa yang dilakukan sudah 100 tahun, hampir 100 tahun, sampai MC-nya pun, hostnya pun dianggap sudah tua. Tapi saya menganggap masih muda. Gimana Bang? Masih muda. Saya tadi letih mikirkan ngapa kurus abang kami. Tetapi kita saling menghargai, saling menyayangi, saling bersilaturahmi, insya Allah Allah akan memberikan umur yang panjang untuk kita semua. Selanjutnya sebagai pimpinan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang, kami menyambut baik di dalam konferensi cabang keempat ini. Semoga akan menghasilkan poin-poin program-program yang dapat membangun umat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya yang sangat-sangat juga penting, keberadaan kita ini saya melihat memang tidak mampu kami memberikan hibah yang besar, Pak. Karena semua harus ditangani oleh pemerintah daerah. Karena kita sudah lama tertidur di Bengkayang ini. Jadi kita sudah bangkit, kita sudah mulai bersatu. Kita sudah mulai bersama-sama membangun masyarakat Bengkayang untuk menjadi masyarakat yang beragama yang benar. Tidak ada lagi kita takut, jangan kita katakan kalau tidak nyaman keting dengan tetangga gitu, tidak apa-apa Pak. Saya ingat pawai ta'aruf itu takut mau jalan, saya bilang ayo Pak sama-sama, saya yang jalan di depan.
Mengapa? Karena kita ingin bersatu. Kalau kita bersatu, insya Allah kita akan besar. Selalu saya katakan ibarat lidi. Kalau lidi pecah satu-satu, kata orang kampung, tidak dikemput, tidak diikat, lidi itu tidak bisa dipakai. Kalau kita bersatu, insya Allah orang selalu akan mengatakan, mana umat Islam, mana NU, mana Muhammadiyah, mana organisasi lainnya, Fatayat dan sebagainya. Saya ingat pada waktu menyatukan wanita Islam, saya kasih tahu istri saya, kumpulkan. Jangan terpecah-pecah. Aisyah jalan sendiri, Fatayat berjalan sendiri, dan sebagainya berjalan masing-masing. Kita inginkan di dalam kegiatan organisasinya silakan berjalan, tetapi di dalam kegiatan besar kita harus bersama-sama melakukan kegiatan itu. Kalau bicara duit nih Pak, letih juga. Nah, pandai-pandailah Pak Kadep Agama, Pak cari duit mana kita Pak? Ya, kata orang masih Cineng, tompah-tompah, pasang tangan. Insya Allah kalau kita bersama semua bisa jalan. Tetapi kalau kita menonjolkan ego organisasi, insya Allah orang akan menunjukkan Islam terpecah-pecah, makin gampang orang memecah Islam lagi. Ini yang kita tidak mau. Saya bicara dimanapun, mau agama apapun, saya bicara seperti ini. Karena apa? Kita ingin persatuan, kesatuan bangsa ini, persatuan, kesatuan masyarakat Bengkayang. Di mana-mana saya katakan Bengkayang hebat, Bengkayang maju karena kerja kita bersama. Tidak ada itu bupati yang paling hebat, wakil bupati paling hebat, tidak. Kalau tanpa yang lain membantu, kita tidak akan besar-besar. Di dalam satu organisasi kedinasan, tanpa anak buah tidak akan bisa jalan. Dan selanjutnya sampai ke bawah, Pak RT memerlukan masyarakat, kepala desa memerlukan Pak RT, Pak RW, kepala dusun, Pak Camat memerlukan ini semua, perangkat naik ke atas. Sampailah nanti ke pemerintah daerah provinsi. Ini kita merupakan kebersamaan yang harus selalu tetap kita bangun. Jadi saya ingin kita tidak terpecah belah. Saya ingin kita tetap menjaga persatuan dan silaturahmi di antara kita perlu kita tingkatkan. Saya yakin bapak-bapak udah sangat paham kebersamaan. Kadang-kadang saya juga prihatin Pak Ridwan, pergi ke pesantren dengan mereka mengumpulkan hanya 400.000, di situ makan, di situ juga nginap, di situ juga bayar listrik, di situ juga bayar. Kalau boleh dibayar pembimbingnya. Secara logika tidak masuk akal. Tapi karena Allah, semua karena Allah, insya Allah ini bisa diatasi. Saya cukup bangga pergi ke pesantren, bisa membangun tanpa bantuan pemerintah daerah. Saya biasa keliling Pak, makanya safari Ramadan selalu kami lakukan sekarang ini mudah-mudahan tahun kedua, kita menginap di masyarakat. Kata orang belampar-belampar lah, saya dulu di HMI biasa tidur belampar. Bukan hal baru tidur belampar. Tidak ada, kalau sudah bicara umat, tidak ada pangkat di situ. Sama dengan kita pergi ke haji, umroh, tak peduli dia pangkat apapun.
Atau kita ke Arafah sama-sama baju putih. Tidak ada, aku di depan, aku wakil bupati, tidak ada. Di mata Allah kita sama. Demikian juga kita di dalam membangun ukhuwah Islamiyah kita. Jadi bapak-bapak, sekali lagi saya berharap mudah-mudahan konferensi cabang keempat ini dapat menghasilkan poin-poin pokok-pokok pikiran yang baik untuk membangun masyarakat, membangun organisasi, apalagi ini dikatakan menuju satu abad NU, membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia. Kemandirian ini tadi itu, saya ke pesantren Pak di Kampung Baru, Pak, banyak tanah kosong. Saya bilang, Pak, pinggiran itu tanam pinang, kalau Bapak mau saya kasih bibit pinang. Sadar tidak sadar itu akan menghasilkan, memberikan hasil kepada pesantren. Demikian juga kalau saya berbicara stunting, Pak, saya paling heran juga dengan ibu-ibu kita, minta maaf Bu ya, selalu nanam bunga, enggak bunga di halaman. Waktu musim keladi, nanam keladi semua, untuk malam-malam enggak kegatalan. Cobalah kita memanfaatkan pekarangan ini untuk meningkatkan ekonomi kita. Demikian juga dengan pesantren yang jalan tanahnya besar dan sebagainya. Jadi kita manfaatkan dan kita membuat pesantren-pesantren itu adalah pesantren-pesantren yang mandiri. Jadi maaf Bu ya tadi, tapi itulah yang terjadi di daerah kita. Pada kawan-kawan Banser ini, Pak, semua kegiatan, jangankan NU, dia datang berapa ratus tadi tuh? 300 kan? Jangan NU. Pokoknya yang berbau nafas Islam, di situ ada Banser. Luar biasa. Ini yang perlu kita jaga semua. Sunatan masal, Banser muncul. Isra Mi'raj, Banser muncul. Jangan dulu saya ketua pemuda Melayu, malu saya Pak. Cina mati, pemuda Melayu jaga. Matilah. Pak, ini apa namanya itu, kebersamaan lah. Apa kita ngisi bilang? Karena duit yang kita pandang jaga pekong itu saya bilang. Saya sudah katakan di dalam acara, Pak saya ini penasihat acara Imlek Bengkayang. Kalau yang namanya naga, silakan tonton. Kalau udah tatung jangan tonton. Tatung yang kita lihat itu adalah permainan hantu. Kita sama nggak suka dengan hantu. Sampai Pak Kandewa Agama, Pak Haji jangan terlalu keras-keras. Enggak apa-apa. Ini sama-sama orang Islam. Saya bilang, kalau ada yang menghalalkan bahwa nonton tatung itu enggak haram, saya tidak melihat hadisnya. Karena kita akan, Pak, tahun ini luar biasa. Baru ini Kalbar di Bengkayang ini mengadakan Hari Cap Gome dengan biaya 1.280.000.000. Itu kumpulan uang-uang Cina. Kena orang kita hanya mau habiskan 1 minggu saja 1,2. Berapa masjid yang dapat kita bangun dengan mudah. Itu yang dikatakan kebersamaan. Kalau kita dah kita nyumbang cari duit kecil, lusuh lagi duitnya. Jadi inilah Pak yang kadang-kadang saya juga ikut prihatin, iri juga saya dengan mereka. Karena pada waktu mengumpulkan uang saya ikut di Jakarta Pak. Malam itu dapat 480 juta, ditodong nih 25, 50, 100, paling kecil 5 juta. Kalau orang kita paling besar itulah 5 juta. Tapi dengan satu malam berapa jam saja mereka dapat kumpulkan 480 juta. Ini yang sebenarnya perlu kita contoh.
Tidak usah kita kelahi, tidak usah kita dengki kepada mereka. Tetapi mereka sudah terbangun kebersamaan itu. Ini yang saya cukup iri kan, bila gak Islam nih mau buat beduk pun berbulan-bulan. Pak, kasihan ya pesantren itu, kawan-kawan pesantren. Jadi Pak, yang penting saya mohon doa. Mudah-mudahan kita selalu sehat, kita diberikan panjang umur oleh Allah, sehingga kami dapat meneruskan program. Ada Pak yang nanya saya kemarin dulu datang ke rumah, Bang, abang maju gitu. Kalau ada orang Islam yang bisa gantikan saya mundur. Mengapa? Saya tidak mau, saya sudah umur 63 tahun, bagus saya menguruskan kebun. Tetapi belum ada orang kita yang dianggap secara politis untuk menggantikan itu. Kalau sudah ada, kasih tahu saya, siapa? Tunjukkan. Saya siap mundur dan saya berikan nanti praksi Partai Golkar untuk yang kita tunjuk bersama-sama. Tidak usah khawatir. Saya saja mau jadi wakil bupati kena marah anak. Abah tuh mau cari apa? Saya bilang udahlah, kalian kan sudah besar, kalian sudah dewasa, kalian sudah mandiri. Ini kesempatan untuk melakukan amal ibadah. Jadi bapak-bapak nanti tolong sebelum tahun 2024 kasih tahu saya. Mudah-mudahan Allah memberi panjang umur. Saya sebagai ketua tim, bapak-bapak kalau ingin ada yang menjadi bupati atau wakil bupati Bengkayang. Tapi jangan mimpi kita sementara ini untuk menjadi bupati. Kalau Allah mengendaki lain lagi. Jadi bapak-bapak, saya tegaskan sampai hari ini, saya kawan-kawan datang itu kemarin, saya bilang menurut kita ada yang bisa, orang Islam yang bisa ingin kita ajukan. Kalau ada kasih tahu saya dan dapat diterima oleh etnis lain, Pak. Bukan maunya kita. Maunya kita sih si Abisnya. Pak Damsir udah siap jadi kantor agama saja sudah mantap. Pimpin NU lagi. Apakah Pak Damsir ini bisa diterima oleh etnis lain, agama lain? Ini juga Pak. Jadi bukan saya mengatakan diri saya yang paling hebat, enggak, billahi ta'ala enggak. Selalu saya katakan, kalaupun ada, sudah siap orang kita untuk mengganti, saya siap turun, saya siap mundur, dan saya menjadi ketua timnya untuk demi orang kita kembali ada di pemerintahan. Mungkin itu saja Pak dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi cabang keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang secara resmi saya buka, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan dan untuk menuju umat Islam yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah menyampaikan sambutannya. Setelah kita mendengarkan sambutan dari Pak Wakil, kemudian telah membuka secara resmi konferensi cabang keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang. Acara yang berikutnya kita berdoa, dipersilakan kepada Kiai Bashori untuk memimpin doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada Bapak Kiai dan Pak Hadirin sekalian, beserta konferensi ilmu PC Kabupaten Negeri ke mari tentu menyudahi acara pembukaan pada pagi hari ini bersama berdoa bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini Allah ridhai barakatuhnya. Sebelum kita berdoa, saya mohon waktunya ini. Doa kita agak sedikit panjang karena ada permintaan dari para sesepuh atau senior kita di NU untuk menyampaikan Fatihah, terkhusus kepada muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada muassis Nahdlatul Ulama untuk di PC sendiri. Yang pertama kepada beliau Bapak Edi almarhum, yang kedua pada Bapak Nur Hasim, ketiga kepada Bapak Ali, dan untuk saat ini kepada Rois Surya kita Bapak Hasan yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Bapak Ibu kita bisa bersuah dan membimbing kita semua. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratis sultan Syaikhul Jilani wa jami'il awliya min masyayikh al-ardi ila maghribiha wa ila susatuhi fatil kariyati sumul ma'ahi wa rahmat fakashat wa syaikhul wasil wa ila susatuhi mu'asis Nahdlatul Ulama wa ila susatuhi Hasan Asy'ari wa Muhammad Sulaiman wa syaikhul Arifin wa Rasulullah wa ila susatuhi wa Ali wa Hasan wa Edi wa Rasulullah wa Rasulullah ya Hasan wa Rasulullah wa ila susatuhi man hadara fi hadzal majlis wa Rasulullah. Syahidillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Sayyidina awalina wa akhirina wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sadadina ashabi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa dhurri sayyi'at wa tar'a indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawajjah wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawajjah wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawajjah wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad awsil sawaba ma qara'nahu
wa halalnahu wa sabahnahu wa astaghfirnahu ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa jami'il kubur minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila khususul ruhi mu'assis nadhul ma'ama ba'asyum hashtai wa sallihi wa fu'ahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma ij'alni wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal khair wal ta'am wal istiqamah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau doanya agak panjang Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan acara ini sekali lagi Allah benar-benar ridhoi Bapak Ibu. Sekian dari kami tutup. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Ostori yang telah menyampaikan doa. Mudah-mudahan Bapak setelah koromah dari beliau menjadikan iman dan kita melaksanakan konferensi cabang yang keempat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkayang pada hari ini. Dengan berakhir doa, maka setelah sudah kejadian kerjaan sesudah acara pembukaan konferensi cabang Nahdlatul Ulama yang keempat Kabupaten Bengkayang, saya MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam sambutan ini, dalam pembukaan acara ini terdapat keliruan. Mohon maaf dari saya. Jika ada salah ulang, salah adab, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Doakan selalu istiqomah di dunia akhirat. Selamat akhir batin. Salam buat kita semua. Anak titik turun ke sawah. Turun ke sawah, kakinya patah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.